Selamat siang. Menangkan Pancasila. Ini masih seputar 1 Juni 1945, hari kelahiran Pancasila. Sama teman-teman, aku mau ngomong soal keresahanku. Keresahanku soal Pancasila. 3 abad lah, kurang lebih 3 abad, Soekarno pernah menyatakan intisari dari Pancasila menjadi Ekasila yang disebut dengan gotong royong. Kalau teman-teman tahu gotong royong itu apa sih? Ya kan kita sama-sama udah tahu ya kan, berat sama dijinjing, berat sama dipikul, satu rasa, satu sepenanggungan. Ya tidak ada yang berbeda, baik status sosial, kepemilikan dan lain-lain. Nah ini yang buat aku resah, khususnya gotong royong di situasi pandemi. Masih seputar pandemi teman-teman, COVID. Apa yang membuat aku resah? Ada 2 kata yang membuat aku resah di pandemi ini. Pertama, solidaritas. Kedua, aku ngintip dikit. Yang kedua itu dari catatan ini, charity, amal, charity. Ya. Nah, ini yang membuat aku resah. Ada solidaritas dan charity. Aku ingin ngomong gimana sih keresahannya? Kok aku jadi resah antara charity dan solidaritas? Keresahan itu di sini. Orang-orang sama-sama terlihat baik ketika berbondong-bondong membantu orang lain dengan amal, charity. Solidaritas, apa yang membedakan charity dan solidaritas? Ini yang menurutku yang harus kita diskusikan. Kalau aku melihat sih berbeda, ya memang berbeda pengertiannya gitu. Cuman ini bukan hal baik yang terlihat sama. Ngerti nggak sih? Ini bukan hal baik yang terlihat sama. Karena kalau solidaritas dalam pengertian gotong royong, ya ini orang-orang yang sama susah, yang senasib, itu membantu orang yang juga sedang susah. Ya kan? Orang-orang yang cuma punya kedai kopi, ya kan, yang penghasilannya nggak seberapa, itu bantu bagikan kopinya untuk mencegah pandemi, plus vitamin C misalkan. Bagi-bagi masker dengan uang hasil penjualan kopinya. Nah itu contoh solidaritas yang terjadi. Ya, dengan penghasilan rumahnya, kemudian dia bikinkan masker buat bagi-bagi ke tetangganya yang nggak punya. Itu bagian dari solidaritas. Nah, kemudian charity. Charity ini semacam korporasi besar, ya kan, orang-orang kaya yang mengumpulkan remahan-remahan kekayaannya untuk berbagi kepada si miskin yang berjuang melawan pandemi, sama seperti sekarang. Nah, ini yang sedang kurasakan. Jadi maksudku, belum tentu yang namanya charity ini itu baik, sebenar-benarnya baik. Karena apa? Karena dalam pandangan charity, dia tidak punya kepentingan untuk merubah apapun. Ya, kepentingannya hanya untuk mencegah corona. Cuman ketimpangan sosial, nah ini yang tidak dimiliki dalam pengertian charity. Ketimpangan sosial dalam makna gotong royong itu sebenarnya nggak ada. Gotong royong, kalau dibilang Bung Karno, bentar aku bacakan. Bung Karno ada bilang begini soal gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Dalam pengertian begini adalah tidak ada perbedaan sosial yang terjadi dalam gotong royong. Di charity berbeda dengan solidaritas. Solidaritas itu mengenal namanya senasib serasa. Ya aku penghasilanku sekian, susah, itu ya tetap bisa membantu teman saudara-saudaraku juga susah. Kalau di charity, orang-orang yang sudah kaya nggak susah,
dia membantu orang susah gitu. Perbedaannya adalah yang gue tegaskan adalah tidak sama antara charity dan solidaritas. Ada ketimpangan sosial di dalam, bahwa charity tidak pernah memikirkan bagaimana merubah ketimpangan sosial itu, tapi solidaritas dia memikirkan bagaimana ketimpangan sosial itu terjadi. Kalau dikatakan charity itu berbentuk vertikal, sedangkan solidaritas itu berbentuk horizontal. Charity itu kan charity itu bisa dikatakan gini, si pemilik kuasa memberi kepada orang yang nggak punya kuasa. Kalau solidaritas sama-sama nggak punya kuasa saling memberi. Nah, itu sederhananya. Yang ingin gue tegaskan di panderanku hari ini itu soal itu, teman-teman. Bahwa teman-teman harus jeli bahwa beda solidaritas dengan charity itu hal yang berbeda. Karena yang harusnya dimiliki bangsa ini gotong royong itu adalah gotong royong yang dalam pengertian solidaritas, gotong royong yang nggak ada ketimpangan sosial, bukan gotong royong yang ada si miskin dan si kaya, bukan gotong royong yang lu punya rumah gede dan rumahku kecil, bukan karena nasib, tapi ini soal ketimpangan sosial, soal kepemilikan lu orang-orang kaya yang terlalu banyak. Nah itu yang ingin aku jabarkan di obrolanku nggak penting kali ini. Penting sih, karena tahu kan hari ini negara sudah harus paham bahwa kesehatan itu adalah kepentingan di atas segalanya di negara ini. Itu I'ma make it burn.